Ini adalah yang kita kerjakan di laboratorium kita, di mana stem cell ini bisa berubah menjadi osteogenik tulang, chondrogenik, adipogenik, dan berbagai macam lineage atau galur-galur sel yang lain. Jadi memang kalau dulu ada heran sekali, kok tangan patah bisa tumbuh, sekarang tidak heran lagi. Oleh karena itu stem cell kerjanya dia. Dan stem cell itu bisa hidup walaupun orangnya sudah mati 17 hari. Selain ini, mulai dari ini adalah amnion yang masih menempel pada chorion. Kalau amnion yang asli, kita tidak bisa melihat selaputnya. Harus kita lepas melalui mikroskop. Ini bercampur dengan chorion. Jadi dari plasenta itu kita ambil, kita sterilkan, kita olah beberapa waktu 4-5 hari. Kemudian kalau ada luka terbakar yang berat sekali, tidak mahal, Bapak dan Ibu, murah. Kalau nggak salah ini harganya nggak tahu deh, kalau di Muadi itu murah, yang saya hasilkan itu 150.000. Itu untuk membungkus lukanya yang nggak karu-karuan, yang peel off itu hasilnya bagus sekali dengan selaput. Tinggal dicereng saja, dibungkuskan pada pasien. Slide. Jadi cepat sekali sembuhnya ya. Slide. Ini juga biasanya kita membungkus pada orang-orang yang dermagraft, habis di grafting oleh karena ada luka. Bekasnya kadang-kadang menimbulkan parut yang jelek, kita bungkus dengan amnion saja supaya dia tumbuh lebih bagus. Slide. Ini adalah ulkus pada lipat maha, biasanya pada orang-orang dengan cancer yang basah, kronis, bernanah, berbau, bengkak lebih dari 3 bulan. Kita hanya cukup memberikan amnion. Slide. Tidak ada eksudasi. Slide. Jadi sudah sembuhnya, jadi kira-kira 1 bulan sudah sembuh, cepat sekali ya. Jadi kita menggunakan badan manusia ini untuk kebutuhan manusia, jangan badan hewan. Jangan oleh karena kita sama dengan hewan, kita mamalianya sama, tapi selnya tidak sama. Jadi jangan memasukkan, oh itu plasenta loh, dokter kenal di Swiss Dog itu dari lemnya dari gunung kek, dari puncak Merapi kek, tetap hewan, tidak ada yang sama dengan manusia, jadi tidak boleh ya. Slide. Kalau ini memang banyak ya di rumah sakit, luka kayak begini luar biasa banyaknya, dan sekarang tidak usah takut, tidak sulit, lebih mudah. Slide. Ini banyak biasanya operasi-operasi yang tertinggal. Ini adalah masalah yang luar biasa bagi para dokter. Ada pen yang tertinggal di dalam oleh karena tidak dikeluarkan setelah operasi, itu malpraktek sekarang, bahaya sekali. Jadi untuk apa? Pakai klem-kleman, cukup ditutup dengan stem cell sudah baik tanpa harus menjahit. Slide. Ini yang akan kita kerjakan oleh karena tangannya masih ada staplernya di dalam, dan ini mengkerut gini oleh karena post operasi. Dan biasanya ini nanti kulitnya saya kelupas lagi dengan derma roller, kemudian kita tutup saja dengan salep stem cell. Dia akan kembali fungsinya. Biasanya orang begini, orang lepra, tidak masalah karena lepra kita banyak sekali pasien lepra itu menjadi guru saya yang sangat saya hormati, sehingga jangan sampai mereka membayar pada saya oleh karena nggak ada guru, saya tidak pandai. Jadi mereka itu adalah guru saya. Slide. Ini yang sudah busuk-busuk, biasanya kakinya busuk, orang-orang yang diabetes, jadi akan cepat sekali nanti dengan menggunakan stem cell. Slide. Nah inilah, kalau ibu melihat kaki yang luka itu pembuluh darahnya hancur lebur, ini pembuluhnya jelek banget. Juga jantung yang mati itu terjadi gangguan sirkulasi darah. Di dalam amnion, di dalam plasenta, di dalam Barton jelly, di dalam UVEC itu terdapat yang namanya vascular endothelial growth factor, stroma derivat vascular growth factor, beta growth factor, platelet derivat growth factor yang akan menumbuhkan lagi. Ini hasil foto menumbuhkan lagi. Setelah disuntik, dia kembali lagi menjadi normal, sehingga jantung yang sudah bumpet, yang stem, yang pakai apa itu operasi apa itu namanya, bypass, itu kan dia hanya membuka saja. Tapi kalau dengan stem cell diperbaiki semua, seolah-olah sumbatan yang ada pada pembuluh darah kecil yang sangat itu hanya diberas saja oleh stem cell, disapu-sapu sehingga dia bersih, yang hasilnya akan tumbuh lagi. Ini juga tumbuh demikian, tidak lupus-lupus. Jadi ini adalah hasil foto radioterapi, radiografi. Slide. Ini pasien yang ada orang-orang tua yang namanya autoimun, biasanya melepuh semua seluruh badannya. Di rumah sakit banyak sekali oleh karena stres yang berat, oleh karena gizi yang jelek, oleh karena infeksi, badannya melepuh.
kita biasanya menidurkan di atas daun pisang supaya tidak melekat. Tapi kita mohon maaf ya Bu, bukan nggak punya spray, tapi ini oleh karena dia akan melekat dan daun pisang itu bagus sekali menghasilkan lemak. Jadi kita bukan tidak menghormati. Slide. Ya ini setelah diberikan topical saja, ini hasilnya bagus sekali. Sembuh 100%. Ya tidak ada bekasnya. Oke, slide. Jadi ini dia hanya berkhayal, waduh kalau aku nanti berapa stem cell nih, aku menjadi fungsinya berbagai macam, jelek jadi macam, ya enggak lah ya, tetap biasa saja, dan bukan macam enggak mungkin. Tapi kalau kerut oke, kalau misalnya susunya agak mencong-mencong dikit baik, kalau kenceng, rambutnya botak oke, kelaminnya agak lentur-lentur ya bisa kenceng lagi, kan enggak masalah itu. Tapi kalau hidung macam enggak mungkin lah ya, selain. Ya oke. Kemudian apa sih yang dinamakan dengan regeneratif medicine? Dia kalau sel ini bisa mampu mengadakan pembetulan, repair, mengganti jaringan yang rusak, menyempurnakan, itu namanya regeneratif. Jangan dikit-dikit terapi regeneratif pakai asam retinoat, pakai laser, tidak ada. Laser tidak bisa memperbaharui, dia hanya menghilangkan yang kerut, tapi tidak menumbuhkan. Kalau stem cell menumbuhkan jaringan yang baru. Selain ini sekarang kelaminnya, ini adik sudah mau dipotong oleh kelaminnya necrose, tidak mengerti kena apa, jadi sudah 25 minggu sakit terus menerus, mau dipotong nih. Kemudian lari ke bagian kulit, dok kok ini dibantu dok, kasihan dia mau dipotong, umurnya masih muda. Oh iya saya bantunya. Kemudian slide, dia sudah hancur ya. Jadi penyakit saya juga tidak mengerti dari bagian bedah. Saya dikirim ya dia ada mana, ada ini, tidak tahu deh. Saya tidak mengerti penyakitnya, ini sudah bengkak-bengkak semua. Mungkin ada infeksi yang sudah lama oleh karena sudah 6 bulan tidak pernah sembuh. Slide. Mulai saya suruh, jadi saya tidak menunggu lama-lama. Dan memang saya terkenal sebagai seorang sadis di Muardi. Ini ada jagal dari Muardi. Langsung saya bawa sini. Ada apa dok? Suntik sekarang juga. Tidak papirosom, tidak perlu papirosom. Yang penting kan pari, saya bilang itu suntik langsung. Memang sakit tapi dek kuat-kuat ya dek pengen pari gak dek? Kepingin dok ya sudah tahan aja. Selain ya sudah mulai menutup ya, jadi semua luka-luka sudah mulai menutup. Hanya 3 hari saja. Sudah mulai timbul jaringan-jaringan yang bernanah, sudah membaik semua. Slide. 6 hari kemudian dia sudah mulai, sekarang sudah menikah, sudah punya anak, kelaminnya sudah bagus lagi. Jadi 6 hari saja sudah terjadi reepitilisasi. Kelaminnya sudah membentuk kepala kelamin lagi, yang tadinya sudah mau dipotong oleh dokter bedah. Slide. Kalau ini adalah tambal rambut, biasanya kita mengerjakan demikian. Slide. Ini yang botak sejak lahir, ya, sejak lahir. Slide. 2 bulan kemudian. Slide. 4 bulan kemudian tidak hanya ini, rambut kelamin, rambut alis, rambut mata keluar semua, ya tupul semua. Jadi bukan berarti terus brengosnya keluar, oleh karena kalau wanita ya yang keluar sesuai dengan kewanitaannya, ini alis ada, kelamin ada. Kalau laki-laki pengalaman saya dia minta dibotak, minta diberikan sebagai apa, tidak tahu saya, keluarnya brengos, dia punya segini loh dok, yang bagus gini, aduh yang apa pak, kan sulit sekali dik, ternyata kalau tak Ragen, dokter pakai Ragen, dok saya pakai brengos, alhamdulillah kayak Pak Ragen keluar semua dan minta kelaminnya disambung rambutnya. Ya, jadi memang ini permintaan pasien, memang saya tidak coba-coba aja, saya nekat aja, tak coba aja deh, tak coba, bagus buat, ini suaminya bangga, istrinya bangga. Nah, ini permintaannya, Pak, itu permintaannya. Selanjutnya. Jadi para bapak dan ibu yang sangat kami hormati, bahwa kami tidak menggunakan cell to cell kontak. Oleh karena cell to cell kontak itu risikonya adalah dia ditolak, dia sebagai antigen, dia sebagai benda asing. Sehingga apa tidak bahaya dok, selnya orang kok dibaik untuk kita, sel adiposit, disinilah rahasia kita. Rahasia saya ini adalah merupakan futuristik medicine yang di Amerika baru akan dikerjakan, yaitu kita mengambil produk stem cell yang kita preconditioningkan dengan kita puasakan, kita thermal shock, kita cytokine treatment, kita memberikan treatment sehingga dia mengeluarkan growth factor. Growth factor ini yang kita gunakan untuk terapi. Ternyata
sel-sel ini tanpa ada paracrine yang berwarna-warni itu, dia tidak akan memberikan bioefek. Jadi efek itu memang keluar dari hasil stem cell, dari produk stem cell, bukan stem cell sendiri. Kalau stem cell kita masukkan, misalnya 1000 stem cell, saya masukkan ke dalam tangan kita nanti, dalam waktu 4 jam, disappear, hilang. Oleh karena dia tidak suka. Ngapain aku hidup? Aku hidup dengan apa? Jadi dia membutuhkan hidup dengan gandengan tangan sel lain. Yang bisa digandeng itu apa? Kalau saya telepon, halo, ada Mbak Adi, halo, sana tidak punya telepon, ya kan tidak ada yang nyambung. Sana punya handphone tapi dimatikan, halo Mbak, tidak bisa nyambung ya, biasanya. Dan inilah stem cell itu sama, tanpa adanya sinyal, dia tidak akan sampai. Jadi yang saya butuhkan itu adalah ilmu sinyal. Ini sinyal itu diatur oleh growth factor. Setiap jenis stem cell itu mempunyai 333 growth factor. Jadi kalau ada untuk wajah diberikan epidermal growth factor saja atau platelet derived growth factor, itu untuk apa? Stem cell tidak suka bekerja sendiri. Begitu ambil 80 growth factor untuk tulang, dia tidak mau tumbuh, enggak, aku tidak mau ini, saya maunya 330. Jadi milik kita ini adalah 330 growth factor yang kita aktifasi khusus untuk tambahannya untuk menuju ke jantung, tulang dan sebagainya. Inilah yang kita rekayasa dalam Del Mama. Selain ini bayi ya, jadi bayi lahir berlubang ya, tidak punya ini, bayi dokter anak. Kemudian kita hanya salep-salep saja, masih bayi. Selain ini sudah tumbuhnya, jadi tidak ada. Oh, pertumbuhan ini berlebihan ya bro, bahaya. 1 tahun kemudian no scar anymore, jadi bagus sekali tumbuhnya, walaupun sebetulnya dia berlubang sebetulnya waktu masih lahir ya. Selain ini di Brawijaya juga, ini pasien yang jadi operasi 7 kali ya, bolongnya sudah 10 cm, kayak sumur. Kita lihat itu, oh ada sumurnya, tapi semua itu diberi kain oleh dokter-dokternya. Oleh karena banyak nanahnya, banyak cairannya, saya angkat. Kemudian siang itu juga saya mulai memberikan topical dengan injeksi di pinggirnya. Slide ini saya keluarkan semua. Slide ini dalam sekali ya. Jadi kalau dipikir dengan akal sehat, kok bisa sembuh ya bolong segitu 10 cm? Ini kan bekas operasi semua ini, yang sudah gagal 7 kali. Operasi tutup gagal, operasi tutup gagal, operasi terus sampai akhirnya mau menuju ke usus. Bapak itu kemudian mendengar ada saya di rumah sakit Brawijaya, dia datang ke sini pakai berangkat, nggak bisa jalan, kesakitan. Oh bapak tidur saja pak, saya mau diapakan dok? Sudah nggak apa-apain kok. Tak ambil tampolnya, saya beri salep. Bapak nanti 5 hari datang, 4 hari oleh karena saya sedang menguji S3, beliau datang. Baru 4 hari slide. 4 hari kemudian sudah menutup. Just only 4 days. Setelah menunggu sekian tahun, hanya 4 hari menutup semua. Bagaimana saya tahu kalau lubang ini sudah tertutup? Saya pakai jarumnya misalnya segini, bawa sini mau saya cek. Apa dok? Mau saya cek lubangnya masih ada apa enggak? Tak tusuk celep. Kalau sakit berarti sudah enggak ada lubangnya. Kalau enggak sakit berarti masih ada lubang. Ternyata baru masuk dikit bapaknya sudah teriak-teriak. Masuk lagi teriak-teriak. Jadi saya jadikan dah lengkap. Selanjutnya. Ya fistula. Ini 2 minggu kemudian sudah baik. Nggak ada lagi, bapaknya sekarang sudah bekerja, sudah naik motor dan sebagainya. Selain ini ibu juga 65 tahun, post appendektomi, infeksi, penuh infeksi ya, bernanah semua, sampai ususnya hampir kelihatan, ini sudah lubang, ini sudah masuk ke usus, ada 7 luka. HB-nya tinggal 6, ibunya diabetes, jadi sudah tidak karuan penyakitnya, sudah ibu diperbaiki dulu keadaannya, kita perbaiki dulu, sampai HB-nya mencapai 10, langsung saya masukkan stem cell. Slide. Hanya beberapa hari saja sudah menutup semua. Jadi cepat sekali ya. Yang tadinya lebar-lebar luas, ada 7 di sekitar lubang sini. Infeksi semua sudah menjadi baik. Memang oleh karena orang tua saya tidak memikirkan untuk kosmetik, tapi yang memikirkan adalah supaya dia bisa menutup, supaya dia bisa baik, itu aja deh. Setelah untuk kosmetik saya tidak memikirkan oleh karena beliau sudah sepuh. Slide. Ini juga anak-anak yang keracunan obat dari mantri sehingga kena gagal ginjal, terbakar semua akibat obat. Jadi ini adalah malpraktek. Kalau malpraktek, inilah malpraktek. Jadi oleh mantri, bukan oleh dokter. Dia disuntik oleh karena dia panas, mantri menyuntik obat
belakang. Kalau ibu melahirkan, ini dikirim dari Lamongan ke bagian anak-anak sudah 15 hari, tidak bisa sembuh, kemudian saya dipanggil, minta tolong dok, bagaimana dok, ini sudah terbakar, sudah mulai membusuk semua. Ya sudah, saya datang ke sana, langsung saya kerjakan hari itu juga, mulai saya suntikan, saya bersihkan, saya salep, slide. Ini kelaminnya juga masih besar, ini saya pegang sendiri, slide. Beberapa hari kemudian semua luka hilang dan bekasnya yang terbiru-biru hilang. Hari ke-7 dia pulang. Jadi luka-luka yang sudah rontok-rontok itu sudah baik semua. Demikianlah cepatnya kalau yang menderita anak-anak oleh karena dosanya belum ada, ya kalau orang tua agak lama. Selain jadi ini sudah mau pulang, dia sudah membaik. Saya boleh pulang dok? Boleh, silahkan. Langsung dia senang sekali oleh karena baik badannya, ginjalnya juga sembuh selain. Ini adalah psoriasis, dia sudah bertahun-tahun juga, dikirim dari Lamongan juga, jadi sudah tangannya sudah mulai begini ya, sudah ada artritis psoriatika, tidak bisa begini lagi, oleh karena sudah terlalu lama sejak bayi menaik psoriasis. Kemudian saya suntik saja pelan-pelan, selain sebulan jadi baik semua, jadi sudah sembuh. Sekarang anak ini sudah sekolah, dia sudah mulai masuk SMP, ya jadi sudah sehat ya. Selain terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, pengalaman. Ya Bapak Ibu, ini tadi Dr. Indah sudah menjelaskan bagaimana stem cell yang beliau kembangkan juga dan bagaimana bisa diperoleh, kemudian apa saja yang bisa dilakukan oleh si stem cell ini. Baik, narasumber berikutnya akan lebih lagi menjelaskan tentang aplikasi dari sel punca ini akan seperti apa dalam dunia medis, ya kan? Tadi Dr. Indah juga sudah menjelaskan beberapa, tapi kita akan cari tahu lebih dalam lagi bersama Dr. Prasna Pramita, spesialis penyakit dalam Mars Finasin. Untuk Dr. Prasna, kami persilahkan.